Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LT. Malam ini berjumpa kembali dengan saya, Bang Eko. Di belakang ada Bang Yan dan kameramennya Bang Han. Dengan LT official. Malam ini kita rencana sih mau bikin konten sahur di kuburan. Beneran nih? Kita sahur di kuburan? Rencananya. Bang Yan, bener nih? Kita sahur di kuburan? Oke, saya ikut aja Bang. Rencananya semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik tanpa kendala apapun, Bang. Yang namanya berencana kan kita kan boleh berencana. Ya benar. Di sini kebetulan kita sekarang sudah sampai di pemakaman tersebut di sebelah kiri Bang. Ya, sebelah kiri saya. Yaitu kuburan umum. Makaman apa sih Bang? Ini pemakaman, nggak usah sebut lah Bang. Agak enak lah kalau sebut. Yang intinya ini pemakaman umum gitu. Iya. Dan yang konon katanya pemakaman ini sudah desas-desusnya sih kabarnya lumayan sangat angker, bila dibilang sangat angker untuk wilayah Kota Palembang khususnya. Terkenal ya? Terkenal ke Bukan kaleng-kaleng. terkenal keangkerannya, terkenal kejahilan makhluk-makhluknya gitu. Kata mereka yang pernah mengalami sih, alhamdulillah saya kalau bisa jangan mengalami. Saya atut Bang. Semoga malam ini apa yang kita rencanakan berjalan sukses dan bisa jos lah Bang ya. Tidak Bang Jan? Gimana Bang? Bisa jos lah ya. Ya. Bang. Saya di sini sebenarnya sangat pede. Kenapa? Karena di belakang saya ada Bang Yan, kameramen juga ada Bang Han. Mereka sudah sangat mengerti masalah goib. Saya Nggak usah ada percaya, beban, ada beban nanya saya. Nggak usah percaya, sangat sahabat. plong malam ini. Ya intinya saya Bang Eko ada yang menjaga. Banyak yang merendah. Oke, gimana? Langsung. Oke ya. Jangan lupa juga sahabat, bagi sahabat yang baru menemukan channel kita, sekali lagi saya tekankan, jangan lupa like, komen, dan Subscribe sahabat. Dan silakan dibagikan. Tombol subscribe-nya di mana, Bang? Kalau nggak salah itu di bucu Bang. Di bucu. Di bucu ada warna Abang-abang. merah. Oh, abang-abang. Merah abang namanya. Iya, siap. Dan di samping subscribe itu ada lonceng tuh. Oh iya. Nah, sebisa mungkin sahabat tekan tuh lonceng supaya bisa bunyi. Iya. Dan sahabat bisa menemukan video-video terbaru dari channel kita. Oke sahabat, kita langsung ke dalam dan kita akan coba melaksanakan apa yang dari awal kita rencanakan. Itu kenapa tuh Bang yang tadi kayak mau ngomong tuh? Nah, maksudnya apa yang jadi keinginan kita tadi Bang? Iya benar. Siap. Oke. Mudah-mudahan Oke, aja banyak penampakannya sahabat. Ya, amin. Saya lah. Oke. Oke, kita turun. Oke sahabat, sekarang kita sudah di pemakaman yang tadi saya bilang di mobil tadi. Ini tepat kita di tengah-tengah makam ini kan. Iya. Ini tengah-tengah makam. Ini sangat jauh masuk dari mobil kita di depan. Sangat jauh untuk masuk ke sini. Ini pertengahan tengah. Di sini waktu sudah menunjukkan pukul berapa Bang? Waktunya Bang? Oke sahabat, di sini waktunya yang menunjukkan pukul 2:31. Sudah pas lah untuk sahur. Iya. Di dekat sini. Oh ya sahabat, di sini kita bukannya lancang, cuma ya, ini merasakan aja Bang, sensasi sahur di pemakaman umum itu gimana. Nah di sini kebetulan sebelah kanan saya sudah ada Bang Yan. Oh iya Bang Yan, gimana Bang Yan? Menurut Bang Yan sensasi makan sahur di pemakaman umum gimana Bang Yan? Sebenarnya kalau sensasinya Bang, itu saya itu terharu bener Bang. Terharu jadi ya Bang? Selama Ramadan kita buat konten makan sahur di pemakaman umum ini Bang, jadi saya itu terbawa
suasana pemakaman ini jadi bang. Maksudnya bang? Ya suasana sedih bang. Oh sedih. Iya. Tapi kalau kita bicara di sini sahabat, bicara tentang makhluk astral, itu memang makhluk astral itu ya seperti sahabat-sahabat mungkin sudah semua pada tahu ya, di sini nih ya saya masih banyak sosok seperti Ocong ataupun yang sosok perempuan. Oh ya gitu bang. Iya. Itu Dan sosok tersebut bang ya, apa itu makhluk, apa bisa apa jin korin bang, gimana bang menurut penerawang bangnya? tapi itu sosoknya itu ada yang sejenis jin korin dan juga ada sejenis jin bang. Oh iya. Iya. Saya juga pernah dengar cerita nih bang ya, katanya kalau di bulan puasa, alhamdulillah ini bulan yang penuh barokah bang ya. Iya. Alhamdulillah tahun ini kita bertemu kembali dengan Dan bulan puasa. kebetulan ini udah puasa yang ke-10. Ya, benar. 10 tepat 10 pertama. 10 pertama Ya, ya. 10 hari pertama. Sangat bagus. Saya dengar waktu kecil ya, pernah dengar cerita dari orang-orang dulu lah. Katanya kalau di bulan puasa itu Hantu yang dikurung. jenis saya gitu pak, Ya, hantu makhluk jin apa itu katanya hantunya dikurung, itu di mana ya? dibelenggu. Untuk dibelenggu, gimana menurut pendapat bang Yan? Ya kalau menurut pendapat saya bang, itu yang dibelenggu itu bukannya hantu sejenis jin ataupun setan bang, Oh. tapi itu yang seperti dirantai itu, Mm. itulah yang sebenarnya raja iblis itu bang. Oh, Raja Nanti. Iblis. Jadi intinya itu bang, yang sebenarnya menurut saya bang, itu yang harus dirantai itu adalah nafsu kita masing-masing jadi bang. Oh berarti pribadi kita ya bang ya? Iya pribadi kita. Soalnya Iya benar-benar. kembali lagi bang, ya kita ini berpuasa ini bukan hanya untuk menahan lapar dan nafsu bang. Benar. Nah, jadi ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kebahagiaan seorang mukmin berpuasa itu pertama kali bertemu dengan Rob bang. Yang kedua itu berbuka puasa. Itu kenikmatan. Ya itu bang, kenikmatan orang berpuasa bagi orang-orang mukmin bang. Mukmin ya. Ya. Wih bang ya, berarti Bang Han ya, yang tadi Bang Han, yang katanya zaman dulu waktu kita kecil dibilang jin apa itu dibelenggu, itu sekitar kiasan bang ya, Iya. kiasan. Di situ kan ada maksud. Ada maksud tersembunyi. Di sini kan Bang Han kan lebih ngerti. Iya benar. Nah, jadi kita tanya sama Bang Han, itu menurut pendapat Bang Han, gimana Bang Han? Iya sama kayak akang kita yang satu Iya, itu, benar. Kang Yan itu, bahwa yang dibelenggu itu ya itu nafsu kita tadi dibelenggu, maksudnya itu dibelenggu tuh dikontrol gitu. Dikontrol. Kita tuh harus mengontrol hawa nafsu kita, mengurung, bahasanya kan mengurung. Tapi kalau untuk jin pada umumnya itu nggak dikurung. Sepertinya tidak itu menahan Iya. hawa nafsu. Bang. Menahan hawa nafsu tadi, karena di situ ada maksudnya di situ. Maksud belenggu tuh ialah membelenggu hawa nafsu kita. Diri kita masing-masing. Iya, Bang. diri kita masing-masing kita tuh belenggu kayak gitu. Bukannya hantu tuh dikurung ataupun dirantai, bukan. Oh yang Emang- ngomong-ngomong sih, Bang gimana? Yan, puasa nggak? Alhamdulillah bang. Bang Yan? Alhamdulillah puasa, bulannya puasa Bulannya dan puasa. harinya juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Yang terpenting sekali lagi niatkan puasa itu lillahi ta'ala, jangan karena sesuatu. Karena ketika kita mengharapkan puasa itu karena sesuatu, maka yang kita dapatkan bukan kenikmatan, bukan keindahan, akan tetapi yang kita dapatkan hanya sebuah kesia-siaan saja. Lapar dan Iya, dahaga. Karena puasa itu kan ada tingkatannya kalau nggak salah yang saya pernah dengar. Oh iya Bang. Coba jelaskan Bang. Yang pertama tingkatan puasa itu pada umumnya itu yang pertama yaitu menahan lapar dan haus. Haus. Itu. Yang kedua itu ada tingkatan apa namanya itu lilah, tingkatan yang paling atas itu kalau nggak salah itu lilah. Lillah tuh karena memang benar-benar kita tuh puasa tuh benar-benar karena Allah tuh. Karena Allah. Tambah
tanpa embel Iya, lain-lain tanpa gitu. embel-embel yang lain, tanpa yang mengharapkan namanya pujian orang, pujian orang ataupun yang namanya apalah itu namanya dilihat kan. orang. Iya, Intinya puasa itu karena Allah. Ya, jadi intinya puasa itu memang benar-benar lillahi ta'ala. Karena yang dimaksud lillah itu kita benar-benar, kalau tanpa Allah kita mana bisa untuk melakukan sebuah puasa tersebut. Bener. Di sini juga kita dapat pelajarannya juga bagi saya. Ini kebetulan kita di pemakaman. Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa bertemu dengan dalam bulan Ramadan. Di sini sudah ada contohnya. Iya. Ada contoh di sekeliling kita. Semoga di tahun depan kita bisa berjumpa kembali. Iya, karena kita nggak tahu yang namanya umur. Itu kan kita kan nggak tahu loh. Bener. Kita contoh yang kayak almarhum yang tetangga kita tuh kan tahun kemarin masih ada dan tahun ini dia nggak ada. Waktu kita ke tahun baru yang di mana tuh? Ya, ya. Yang benar. kita bikin Kontennya. konten yang di daerah Lahat tuh. Iya. Nah, itu kan kita dapat kabar bahwa beliau meninggal dunia dan alhamdulillah tahun ini beliau nggak ketemu sama dengan Ramadan tahun Padahal waktu itu beliau itu masih sangat segar loh. Masih sehat walafiat. Iya. Nah, Tapi yang namanya mau tidak. Ya itulah yang namanya mau tadi kita nggak ada yang tahu. Yang namanya mati kita nggak ada yang tahu, karena kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap barang yang bernyawa kata Allah itu pasti mengalami yang namanya kematian. Itu ada ayatnya udah jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap barang yang bernyawa itu pasti mati dan pasti kembali kepada Allah. Nah, tinggal kita mempersiapkan diri menghadap kepada Allah supaya ketika kita wafat kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan hati ini hadir kepada Allah. Karena untuk menghadirkan hati kepada Allah itu butuh keistiqomahan. Yang paling berat tuh apa tuh, Bang Yan? Iya bang ya. Istiqomah loh. Iya, istiqomah Yang terus paling berat menerus. istiqomah. Kalau Terus untuk teori, untuk praktek itu saya rasa itu pada umumnya itu kita mampu, kita bisa. Akan tetapi untuk mempertahankan. Iya benar. Untuk menjadi pintar, untuk menjadi bisa itu gampang. Iya, tapi untuk Tapi mempertahankan untuk mempertahankan dan untuk menerapkan ke diri kita iya, itu benar. susah. Itu yang paling susah. Karena kalau nggak salah itu orang yang celaka tuh orang yang tidak menjalankan apa yang ia ucapkan. Dia tahu, cuman dia nggak menjalankan kan? Iya, jadi dia mengucapkan sesuatu kepada orang lain, menasihati kepada orang lain, akan tetapi Dia apa sendiri yang diucapkan itu dia nggak jalani. nggak sesuai Nah, sama itu yang paling omongannya. itu yang paling berbahaya loh. Itu yang paling berbahaya. Nah, itulah yang disebut mim nun kaf. Apa mim nun kaf itu? Yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ketika dia berbicara dia tuh berdusta. Itu sih penjelasan dari Ucapan lah ya. Iya. Sini Seperti itu. Bang Yan sepertinya sangat terhanyut oleh Iya. suasana di sekitar sini Iya, ya. berkaca-kaca. Berkaca-kaca. Kayak ada kacanya tuh, Mas. Gimana tuh, Bang Yan? Gimana Mayan? Kayak ada Gimana? kaca tuh. Gambaran ke depan ibarat kata tuh gimana lah. Kita di pemakaman umum ini kan, ini beliau-beliau semua nih dulunya hidup loh. Iya. Dulunya ada. Sebenarnya Sekarang saya nggak ada kan. udah nggak tahan lagi loh. Lu mau makan? Iya, Bentar sebenarnya. dulu lah. Kita tanya dulu nih, Bang. Ya. Gimana Mas? Iya, jadi sahabat, jadi dari penjelasan Bang Han dan juga penjelasan saya tadi sahabat, itu bagi sahabat yang belum paham jangan ditelan mentah-mentah sahabat. Kalau memang sahabat penasaran bisa dicari tempat bertanya yang lebih paham dari kami sahabat. Benar. Sini Ya, kita jadi- sekedar Ya. menyampaikan Bang ya. Jadi kami di sini nih sekedar menyampaikan pengalaman kami sahabat, berbagi pengalaman. Iya. Ya bagi sahabat-sahabat yang kepingin ataupun ada niatan untuk lebih baik ke depannya lagi, silahkan cari mursyid sendiri sahabat. Ya, benar-benar. Di zaman Kalau sekarang kita tidak bisa untuk mengajarkan Bang. banyak sih kalau Iya. kita mau mencari, mau berusaha, insya Allah ketemulah Ya sama-sama. kembali lagi ya itu tadi Bang ya, saya tidak bisa Bang membohongi perasaan hati saya Bang berada di lokasi ini. Jadi saya itu teringat Bang
teringat yang kebanyakan dilakukan orang-orang sebelum Ramadan itu ziarah, tapi saya tidak bisa melakukannya, sahabat. Oh iya, Nah, kenapa itu, bang Bang. ya? Karena apa? Almarhum orang tua bapak saya itu Oh jauh, Jauh, Bang. jauh. Oh, iya, Bang Yan ini orang di Solo. Cilacap loh, Oh iya, orang Cilacap ya. Cilacap. Tapi kalau nggak salah ayahandanya dikubur di mana tuh, di Solo bang ya? Iya, di Solo, Bang. Oke lah. Ya itu tadi yang jadi kan kita sebagai anak ada merasa bersalah kenapa saya tidak bisa kan. Iya benar. Ya, itu juga kan ya salah satu faktor itu. Nah, tapi di situ kan ada faktor yang lain kan, kayak istilah kata tuh, apalagi sekarang ini kan pemerintah tuh kan Lagi apa namanya itu lagi gencar-gencarnya ya untuk apa namanya masalah COVID ini. iya COVID-19 ini kan, karena COVID-19 ini Wabah sangat iya berbahaya. wabah yang sangat berbahaya dan belum ada apa namanya itu, belum ada titik Oh, belum temunya, ada titik ini. terang. Terangnya ya. Ya tapi kita sebagai ini, Bang, menurut saya, Bang. Mm-mm. Ya kita sebagai hamba ini itu tadi, Bang, ya. Ngikut aja, Bang. Iya. Ikut, Bang. Alur. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya Mm-mm. dari bencana ini, Bang, COVID banyak ini. sekali, Bang. Cuman kita kadang-kadang saya juga kadang terlalu memaksakan diri, wah gara-gara bencana gini. Nah, tapi prasangka saya itu sebenarnya salah, Bang. Kenapa tuh bisa? Ya, kenapa? Karena saya tidak menilai sisi baiknya tadi. Oh dari Menilai sisi buruknya kejadian saja. ini, ya. Nah, itu tadi, Bang. Tapi Padahal sebenarnya ada hikmahnya juga bang ya. iya hikmah banyak ya. hikmahnya, Bang. Dari bencana yang Allah turunkan, dari sekecil zarah itu, Bang. Virus itu kecil lagi malah, Bang. Tapi manusia itu susah. Kenapa? Ya karena manusia tadi itu tidak ada kekuatan tadi, Bang. Kecuali Allah. Nah, kecuali kalau kita melihat tadi memang itu benar-benar kekuasaan Allah. Ya, intinya semoga Hmm. apa nama pandemi ini cepat berlalu, Bang ya. Cepat selesai dan Indonesia seluruh dunia lah ya bisa beraktivitas seperti Ya, amin ya Allah. sebelum-sebelumnya kan. Iya. Ini sangat gimana sih, kita juga mau silaturahim juga gimana dalam pandemi sekarang ini, Untuk bertatap muka. bertatap muka itu langsung. kayak Agak sulit. agak sulit. Iya. Nah, Walaupun Tapi- memang ada alternatif lainnya. Dengan jalan online, online tapi beda bang, video call, ya, beda. beda. Kalau kita langsung bertatap muka, pokoknya suasananya itu lebih Iya, dapet gimana lah. ya? Gimana gitu. Siapa? Biarlah. Ya balik ke Bang Yan, orang tuanya kan di Makakam di Solo. Ya doain aja dari sini kan juga bisa bang ya. Wih, sepertinya Bang Han sudah lapar. Iya, saya udah lapar kali. Gimana bang? Kita makan dulu. Nah, kita di sini Apa? Gini aja nih. Ngapa? Ini kan ada Ngapa? nasi, Ya. ini kan ada 3 nih. Ini Bang Han sudah bikin ulah nih. Ini ada apa ini? Kayak itu Bang Yan dari tadi di situ. Ya. Kayak ada yang Ada apa Bang Yan? Seperti mungkin yang dibilang Bang Yan tadi ya. Sini Ya, banyak. saya tadi di situ ada melihat satu sosok perempuan, Mana? tapi setelah saya melihat ke situ dia berlari, Bang. Heeh. Begitu saya nggak lihat ke situ dia ada, Bang. Mungkin dia mau ikut makan sahur. Iya benar. Ya makanya itu kalau dia mau ikut kan kita panggil aja bawa ke sini, Bang. Di sini Bang. Di Iya, samping bawa ke sini, ya, duduk di sini, samping duduk Bang. sini aja, Iya, di duduk samping sini. Bang Dan ya. Iya. Kalau saya Oke, kita makan dulu, Bang. Iya, Udah lapar. jadi Apa. intinya kayak gini. Ini kita sekalian ini biang buat- kerok ini, biang Iya. kerok ini. kita sekalian buat apa nih? Buat challenge. Lucu-lucuan lah Bang gitu. Iya, kita mending buat challenge. Karena kalau makan Langsung. langsung bertiga kan saya rasa kurang seru mungkin. Menurut saya. Terus gimana? Kita buat challenge. Heeh. Jadi siapa di antara kita yang jadi apa namanya itu, seperti menjawab pertanyaan. Makanya Bang Eko jadi apanya betul? Jadi orang yang bertanya. Bertanya. Ya, jadi siapa di antara kami berdua Bang Yan yang betul Bisa menjawabnya. jawaban yang Mm. pertanyaan yang Bang Eko ajukan kami betul menjawabnya itu kami makan. Kalau Iya. yang nggak bisa ya Boleh juga. dapat hukuman seperti apa? Tapi menurut saya yang supaya lebih adil, supaya lebih real, setiap kita punya pertanyaan.
Bang Han punya pertanyaan dengan saya. Bang Ian juga punya pertanyaan. Sebaliknya gitu. Saya juga gitu. Jadi kita punya pertanyaan masing-masing. Gimana? Tanya. Gimana bang? Gitu. Biarlah bang. Mungkin dia suka. Kan cewek. Mungkin dia suka. Apa jangan-jangan dia itu naksir loh Oh, sama Bang Ian tuh. Karena Bang Ian tuh makin hari tuh makin tampan. jarang terjadi loh. Iya, makin tampan. Jarang terjadi. Ya, jangan digubris sahabat. Nah, Itu hanya sekedar apa? Himbauan itu. tapi memang Bahaya. benar. Apa? Benar. Jangan bang, Makin bahaya bang. hari semakin Itu bisa semakin sah ya. membuat saya terperosok ke dalam jurang dan susah untuk keluar bang. Tenang bang, ntar saya angkat kembali bang. Nggak Kalau bisa, berproses- Iya, itu balik ke pertanyaan itu gimana? Awalnya gimana? Oh ya, saya mau sini kebetulan Bang Han yang bikin biang kerok, Bang Han yang bikin mau ke pertanyaan. Sekarang kita serahkan dulu sama Bang Han. Ya. Gimana caranya? Nah, Gimana? gimana? Daripada begitu caranya, mending kita makan semua. Itu makhluk asalnya kita panggil ke sini, diajak makan. Bisa bang? Hah? Bisa. Bisa, tapi cuman dia ngeliatin doang. Lah kan ini memang bukan makanan mau astral. Benar. Tapi makhluk astral tuh bisa loh makan makanan seperti ini, tapi dia nggak makan yang seperti kita makan, Ya. tapi dia ambil saripatinya. Jadi Makanan itu tak butuh ya? iya, tapi Cuman? rasanya tuh kayak hambar Hama. gitu. Itu ciri-ciri kalau makanan itu telah dicicipi oleh makhluk astral. Itulah kenapa ketika kita makan itu harus dibarengi ataupun harus didahulukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Tapi aku setuju. Bika amantu, wala rizqika amantu. Itu doa puasa tuh bang. Puasa tuh bang. Allahumma setuju barik juga. lana bima razaqtana wa qina. Asal setuju sama Bang Ian. Langsung makan aja bang. Lapar bang. Oh, jadi kita langsung makan bertiga nih. Jadi yang tadi nggak jadi. Yang Gimana kita masalahnya? Gimana sih? gimana nih? Ini Bang Ian? jam sudah jam Jam sudah berapa hampir jam berapa ini? Sudah. Takutnya. Oh ya, udah hampir jam Bisa. 3 loh nih. Oh ya? Udah hampir jam 3 loh nih. Kasihan loh sama rendang loh. Iya, ini udah hampir jam 3 loh. Nah kan kasihan. Takutnya Udah. belum bisa. Jam berapa nih? Jam 2.49 menit. Belum lagi perjalanan kita dari sini ke rumah kan lumayan jauh. Iya. Kita Oke. mau sholat subuh juga kan. Kasihan. Boleh. Oke, sahabat, kita langsung nikmati sahur di pemakaman. Oke. Jadi kita langsung makan nih. Langsung makan. Sahabat Baca doa bang. betul Bang. Nah, Oh. aja bang, mimpinnya bang. Nah untuk doa kebetulan sini ada Al Ustadz Firhan, beliau yang lebih mumpuni. Beliau ini kalau umur sih bisa bilang lebih muda, tapi kalau masalah ilmu Tinggi bang ya. sangat tinggi. Apalagi yang di tengah saya ini sahabat bang Eko. nih. Kalau saya ilmunya cuma satu sahabat, tekak bantah. Hati, bang. Kita langsung ini aja bang. Doa kan. Sekalian kita sahur kan. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samawadin an adai fardhi sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Jadi kita langsung baca doa. Apa bang? Lemparan dia, Bang. Katanya kata Bang Ian kan mau diajak ke sini. Ajak aja tuh Bang. Ajak sini aja. Tapi rame loh tuh. Kayak gerombolan kayak gitu. Ngomong lah. Mungkin penasaran katanya. Apa jangan-jangan dia tuh lagi cari bukaan, lagi cari sahur kali. Lauk untuk makan tuh. Jadi nasi juga ya. Iya, nasi Sahur. untuk sahur. Ada apa Bang? Malu halus. Ada lah, karena Bukan satu. kehidupan mereka kan sama. Sama kayak- seperti kita. sama kayak kita. Berarti dalam mereka juga ada yang puasa dan juga ada. Ada, karena Allah ciptakan jin dan manusia tuh wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka juga ada ibadah kepada Allah. Benar. Jangankan makhluk astral, seluruh yang ada di dunia ini itu bertasbih kepada Allah, termasuk batu. Batu bertasbih, rumput bertasbih.
jalan-jalan bertasbih, Itu ada debu-debu pun ceritanya. bertasbih. Ada cerita dari zaman Nabi apa itu Bang ya? Iya, memang dalam kalau nggak salah itu dalam Al-Quran tuh ada kalau Ada nggak itu salah. penjelasan. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu seluruhnya mengagungkan Allah dengan jalan mereka, Apalagi kita. dengan Bang. cara mereka. Apalagi kita ya. Iya, Punya apalagi akal kita. kan. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Kita diberi akal. Itulah kita tuh termasuk golongan orang-orang ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpikir, karena kata Allah tuh kalau nggak salah itu hanya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur ataupun orang-orang yang mengerti. Oke Bang. Kalau nggak salah itu ayatnya qalila matashkurun, sedikit sekali orang-orang yang mengerti ataupun orang-orang yang bersyukur. Qalila matashkurun. Oke. lapar Bang. Ya, lanjut kita langsung makan. Dari tadi lu kita dakwah mulu nih. Ini ada keanehan baru. Bang Ian makan pakai masker. Enggak, kalau makan pakai masker Nggak bisa bang. bisa tuh. Kalau maskernya dibolongin. Masker bolong. Oke sahabat. Selamat sahur. Bersahur ya. Bersahur. Ya, dan kita himbau juga di sini untuk sahabat yang menonton video ini, kami berharap nontonnya itu di malam hari, jangan di siang hari. Benar. Karena kalau di siang hari Bahaya Pak. ya takut bahaya. Itu sahur. Iya, takut. Ya kita kan nggak tahu Bang, ada yang nonton Benar. pagi hari, ada yang nonton siang hari kan. Kami sarankan untuk menonton di malam hari untuk menghindari batal puasa. Rendang. Itu apa tuh lauknya Bang? Rendang Bang. Ini Bang Ian lagi ulang tahun loh ini. Ulang tahun oke. Ini Bang Ian terlalu sering ulang tahun ini Bang. Mm-mm. Untuk malam ini Bang Eko ulang tahun. Amin. Masih lama Bang. Ulang tahun saya tuh sebulan sebelum hari kemerdekaan. Sebulan. Ikut perang berarti Bang. Yuk saya Sebulan Bang. sebulan lagi sebelum Ah, kemerdekaan. Mereka berarti masih bulan lama. 7 tuh. Ya, bulan 6. Ini bulan Apa? 1, 2, 3, 4. Bulan 4. Merdeka itu bulan 8 loh, mesti. Ini masakannya enak loh nih. Kita beli di mana nih? Di samping. Ini salah satu nikmat juga Bang. Iya. Nikmat dari Allah. Hmm? Ini salah satu nikmat dari Allah. Iya. Pas anda dikasih lauk, dikasih nasi, tapi mulut nggak bisa ngunyah. Bingung juga Bang. Satu kenikmatan. Ini Bang. Gak usah Bang. Minta sama itu Bang. Cewek tadi. Cewek yang bang yang lihat. Minta ya tuh sama. Dan ini juga pertama kalinya kita buat konten kayak gini kan. Benar. Puasa sahur Sahur. di tempat angker kuburan. Benar. Tapi sebenarnya sahabat, kayak ini sebaik-baik sahur itu ya di rumah Ya, sama keluarga, cuman ini kita pengen cari apa suasana baru. Iya, gimana rasanya? Gimana rasanya? ketika kita kesini dan kita sahur di sini, menurut saya biasa saja. Ya, sama. nggak ada yang berbeda. Bang di rumah banyak Bang ya. Di rumah Bang Eko. Apa? Banyak kalau ayam ya. Tapi kenapa Bang? Abang nggak mau makan ayam Bang? Saya itu bukan nggak mau makan ayam Bang, itu kasihan Bang, kasihan. Ini nikmat loh ini. Nikmat banget.
Wih. Nambah kita bang. Jauh bang. Hmm? Jauh. Tapi pedas loh sambalnya tuh. Nah, tadi Bang An mau ikut loh nih. Terus kenapa dia nggak jadi? Dia lagi tadarus. Oh di masjid. Mm-mm. Ya jalan. Bagus lah kalau Bang An ikut tadarus. Karena kan beliau juga kan sudah pasti tuh baca Al-Quran. Nah, dengan saya bang Sebenarnya kita tuh bisa semua, bisa semua. tapi tergantung dari kitanya Dirinya. mau atau enggak. Iya benar-benar. Kalau Bang An tuh mau, tapi kalau Bang Eko tuh mau, tapi ya, ya Bukan teka. Malu-malu mau. bener kan Bang Han itu Bang Han, Bang Yan, Saya Akang. tuh kalau ngajinya sendiri di rumah sama orang rumah sih berani bang. Kalau di tempat umum masih belum pede bang. Mm-mm. Tapi kalau ngaji berdua aja tuh, Masa ada yang nyimak Oh. orang nggak nyimak. Bukan ngaji kalau berdua bang. Apa bang? Hmm? Ngaji. Ngaji sama orang lu mas sahabat. Bang Eko aneh-aneh aja. Kalau saya bang orang rumah kan ngoreksi. Berarti Sabar. orang rumah Bang Eko ini juga ya? Alhamdulillah saya dapat istri bisa ngaji. yang mana sih istri Bang Eko? Istri saya yang paling cantik tuh Bang Kenten. Banyak bang. Istrinya? Ada 3. Wah, Di dunia gaib 2, dunia nyata 1. Subhanallah. Ikhlas di Ramadan punya seorang istri ya. Yang belum gimana? Yang belum gimana? Bagi yang belum istri bang nggak boleh disinggung lagi bang, berdosa kita bang. Berdosa bang. Ntar ngalamin gitu bang. Ntar dia tahu juga ada pengalaman gimana punya istri, gimana cara mendidik istri. Wah. habis duluan loh. Ini nikmatnya di mana nih bang? Nikmatnya kita sahur ini di mana bang? Pada saat kita makan, Udah bang. Ya, saya nggak habis bang. Bang, Bungkus ya bang, bang. Bungkus. kita udah selesai makan, dan kita harus minum. udah makan enak tuh. Boleh. Silakan. Alhamdulillah. Bang Eko kayaknya udah kenyang nih Bang Yan. Pedas bang. Nggak pedas? Nggak terbiasa pedas. Saya nggak Bukannya enak pedes bang, banyak vitamin C ya bang bilang. Nah, lainnya. tapi mata Bang Eko tuh berkaca-kaca loh. Ini kebetulan mata saya ya ada Kutu air. kurang sehat lah. Enggak, maksudnya makan pedas gara-gara faktor makan pedas jadi berkaca-kaca. Benar. Kayak Bang Yan tadi. Kita ekspresi. Ya, ekspresi dari pedas. Berarti Tapi wajar lah kalau perempuan tuh tergoda sama Bang Eko. Karena paras Bang Eko tuh memang tampan kali tuh.
tinggi, semampai, putih, pokoknya ganteng kan. Yang jadi masalah satu saya bang. Bang, Semampai itu kemana? Semampai. bang. Kalau makan nggak bisa ngomong. Aduh bang. Nah ini juga bagi sahabat yang tinggal di daerah Palembang ataupun Wong Palembang yang nonton ataupun ketemu dengan channel kita, bagi kamu-kamu yang nak masang stiker sama Bang Eko, karena beliau ada usaha kecil-kecilannya tuh di bidang stiker Oh sahabat. Iya sahabat. yang di Palembang, Iya. tapi khusus yang di Palembang. Palembang. Tapi kalau dia di luar Palembang itu Bisa juga. bisa juga, Bisa. bisa ya. Asal ya salah pokoknya. Mm-mm. Iya sahabat, outlet kita di Bukit Besar di Jalan Sriwijaya Negara. Siapa tahu sahabat-sahabat kebetulan lewat di sana, silakan mampir, nggak apa-apa. Walaupun nggak masang stiker nggak apa-apa. Mampir, mungkin kita bisa Ngobrol. sharing. Iya, nanya-nanya. berbagi ilmu. Nah di sini juga untuk Bang Yanto ada juga buka usaha yaitu di bidang grafir. Grafir tuh yang kayak ngukir-ngukirin Ya, ini, kayak ini. ngukir Buat nama tulisan, Bang, ya? tulisan. Bisa hubungin beliau ataupun bisa komen di kolom komentar di video yang mana saja boleh. Karena mereka berdua ini alhamdulillah Allah kasih titipan Benar. dan Allah kasih kemampuan untuk mereka berdua untuk membuka usaha Amin ya Allah. di bidang masing-masing, yaitu bidang grafir dan Alhamdulillah. bidang stiker. Dan kalau saya tidak ada bidang. Kalau Bang iya, Bang hari ini Bidangnya bidang tak terlihat. di bidang nggak terlihat. Dia nggak susah mikirin uang, gitu kan? Uang datang sendiri. Iya, Pak. Dia nggak mau uang kecil. Dia nggak mau uang Uangnya kecil. gede. Dia nggak mau receh. Kalau kita sih receh. Tapi alhamdulillah itu Dari- dari Allah. Ya rezeki datang daripada Allah. Berapapun nilainya, Ya bukan, syukuri. itu sebenarnya rezeki itu bukan faktor nilai loh, akan tetapi faktor bagaimana kita mensyukuri atas rezeki yang kita dapatkan pada hari itu. Untuk apa kalau banyak tapi nggak bersyukur? Memang nggak dilarang sih, berapa banyak pun nggak masalah, mau semiliar mau berapa kan nggak masalah. Tapi alangkah lebih baik dan lebih bagus kalau rezeki yang kita dapatkan itu kita syukuri. Berkah. Alhamdulillah besar, alhamdulillah kecil pun alhamdulillah, kayak gitu. Ya kalau banyak bang, ya kita infak sedekahkan 2,5% bang. Mm-mm. Kalau misalkan dapat keuntungan 1 juta, berarti 2,5% kita sedekahin anak yatim. Dikit juga begitu Bang. Dikit juga begitu. Mm-mm. Ya, Dan di sini karena ya gimana? kita harus terbiasa begitu. Jadi bang, kita tidak merasa kehilangan begitu kita infak sedekah, kita tidak merasa kehilangan bang. Benar-benar. Jadi oleh karena perbuatan itu Udah kita terbiasa ya. biasain, jadi belum terbiasa, kita belajar itu membuatnya terbiasa, lama-lama kan biasa saja bang. Jadi nggak ada suatu seperti kehilangan gitu. Tapi intinya hasil yang kita dapatkan itu yaitu harus dibagikan berapa persen tadi? 2,5%. Iya, dari Jadi contoh kalau keuntungan, dapat Bang. 1 juta, berarti 2,5% bang. 2,5% dari 1 juta tersebut. Iya. Nah di sini untuk 2,5%-nya 100.000 juga begitu bang. begitupun ya, mau besar mau kecil, yang intinya 2,5% ya. Nah untuk 2,5%-nya saya mau nampung. Saya dari tadi. Iya nggak apa-apa bang kalau memang Karena saya nggak punya pekerjaan. ya bang kan musafir, ya wajib itu bang. Wajib. Dibantu bang Boleh. kalau musafir bang. Benar. Tunggu aja Bang. Tunggu aja Bang. Nggak tahu kapan. Aja rezekinya. Ya amin. Ya, Di semoga sini rezeki kita bisa. sama-sama berdoa, semoga sahabat yang di luar sana mendapatkan rezeki juga yang berlimpah dan barokah. dan barokah. Berkah. Berkah. Ya, intinya sedekah itu enggak Nggak buat miskin ya, enggak membuat miskin, malah bertambah loh. makin bertambah. Iya. Itu ada hadisnya Bang. Tolong Bang jelaskan. Nah saya itu Iya, untuk iya. masalah hadis-hadis tuh kurang bang. Saya banyak yang nggak tahu. Ada sebagian yang tahu dan ada sebagian yang tidak tahu. Karena saya itu yang saya bilang tadi bebel.
Tapi katanya di dengar cerita tuh kalau kita bersedekah itu rezeki kita malah lipat gandakan kan? Iya, semakin kita bersedekah, semakin kita mengeluarkan uang untuk orang yang lebih membutuhkan, itu semakin Allah tambah rezeki bukannya kita. berkurang malah. Iya, malah bertambah tuh 10 kali lipat. Amin. Karena kan ada firmannya juga Bang di dalam Al-Quran. Tapi kalau ayatnya saya kurang tahu ya, tapi itu ada saya baca firman Allah itu, nafkahkan harta yang kami titipkan kepada sebagian yang kami titipkan kepada kamu kepada anak-anak yatim itu Bang, fakir miskin. Jadi intinya rezeki yang kita dapat itu ada hak dari Anak-anak yatim, musafir, kaum duafa itu Bang. Berarti sangat Ya kalau kita pikir kan Bang emang bener Bang. benar. Ya buktinya yang di hadapan kita. Benar. Apa yang mereka bawa kecuali amal dan ibadah tadi. Amal jahiliyah. Nah, harta nggak ada yang dibawa Bang. Benar. Kalaupun ada Bang, itu pernah kejadian Bang ya. Waktu penguburan dibawa emas, dikasih jam, dikasih jaket. Itu malamnya itu Bang Digali orang. digali orang lagi Bang. Udah diambil semua itu. Diambil semua hartanya. Oh bisa jadi. Berarti itu bisa jadi gimana ngomongin? Bukannya bagus malah Ya. Nggak bagus. mudaratnya mau mana, Pak? Mudarat. Iya benar. Jadi intinya sekali lagi, ketika kita wafat itu hanya 3 yang ikut ataupun yang menemani, yaitu yang pertama amal yang menemani kita tuh, yang pertama kalau nggak salah itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua anak yang soleh. Yang ketiga nih saya lupa loh, apalagi kalau bentar saya ingat-ingat dulu. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua anak yang soleh. Cuman 2. Satu lagi ya, satu lagi amal jariah. Ya, jadi yang kita bawa Ke alam kubur lah ini. ke alam kubur itu ada 3, amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Jadi itu yang masih mengalir Sampai di akhir-akhir. Subhan. Oke, jadi itu saja sahabat untuk malam ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jika ada pesan-pesan yang kami sampaikan bermanfaat untuk sahabat, silakan diambil. Jika tidak ada, silakan diabaikan saja. Kami Al-Fakir mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semuanya yang di luar sana yang telah setia dengan kita. Ya tanpa kalian kita bukan apa-apa. Iya, jadi intinya di sini kami hanya sekedar berbagi apa yang kami rasakan. Itu inti yang kami pegang. Kami hanya berbagi apa yang kami rasakan dan menceritakan apa yang kami rasakan dan kami alami. Nah, untuk malam ini keadaannya menurut saya itu biasa saja, dan akan tapi ada memang benar kata Bang Yan tadi, ada momen-momennya kayak kita tuh ada rasa sedih yang jelas kan, kita sekalian mengingat akan mati. Jadi itu. Nah, ini juga bagi sahabat yang suka dengan video kita silahkan di like, bagi sahabat yang tidak suka silahkan diabaikan saja. Jikalau berkenan silahkan dibagikan, jikalau tidak berkenan diabaikan saja. Sekali lagi untuk Wong Palembang yang khususnya yang nemu channel kita yang tinggal di Palembang yang pengen masang stiker, silahkan komen di video ini dan bakal dijawab oleh Bang Eko nanti. Dan bagi sahabat juga yang tinggal di Palembang juga yang nak ngukir namo ataupun yang buka usaha bikin prasasti. ya prasasti itu sama Bang Yan tuh, silahkan juga komen di kolom komentar di video ini, nanti dijawab oleh Bang Yan. Oke, itu saja untuk malam ini. Jika ada pesan dari akang-akang berdua, Intinya di sini saya berpesan, jangan pernah takut sahabat dengan yang namanya makhluk halus, jin, iblis apapun itu. Yang intinya kan kita manusia derajatnya lebih tinggi dari makhluk tersebut. Dan tanamkan dalam diri bahwa sesungguhnya Allah itu dekat.
dekat sama Allah itu aja. Bang Yan, Ya kalau saya bang, ya sekali lagi saya pada para sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf lahir dan batin sahabat sekeluarga sahabat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya mungkin ada sedikit dan juga mungkin ada sedikit sahabat. Jadi di bulan ini nih bulan yang penuh berkah. Kenapa? Bulan yang penuh berkah. Jadi itu menurut saya itu banyak sekali sahabat. Banyak sekali hikmah dan juga banyak sekali keuntungan bagi kita ataupun keistimewaan bagi kita pribadi sahabat apabila kita memang benar-benar melakukan ibadah puasa karena Allah Ta'ala sahabat. Ya untuk selanjutnya sudah dijelaskan oleh Bang Eko. Diam-diam Bang Eko ini sahabat semakin lama ilmunya itu semakin meranjak naik sahabat. Ya, Benar Bang Han? Jadi Bang Eko tuh untuk masa sekarang tadi sahabat pura-pura serahin aja sama ini itu cuman pura-pura aja sahabat. Nah, jadi itu aja pesan dari saya. betul kali itu. Betul. Sangat-sangat mantap betul. kali bang. Oke, itu saja dari kita bertiga. Saya Al-Fakir, Firhan, dan di sebelah saya Bang Eko, dan di sebelahnya lagi Akang Yansa yang biasa dipanggil Akang Yan. Akang Yan. Kami undur diri. Sekian dari video malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga mati.